Dikutip dari laman moneykompas.com pada tanggal 16 Juni 2022, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed secara resmi mengumumkan kenaikan suku bunga acuan mereka sebesar 75 basis point. Kebijakan ini diambil ketika Amerika Serikat sedang menghadapi inflasi terburuk mereka selama 40 tahun terakhir dengan tingkat inflasi mencapai 9,1%. Kenaikan suku bunga acuan dalam jumlah besar ini menandakan bahwa The Fed mengambil langkah yang agresif untuk menahan laju inflasi di Amerika Serikat yang terus naik di luar perkiraan. Apa penyebab The Fed menaikkan suku bunga ini? Jadi, setelah pandemi COVID-19, ekonomi Amerika Serikat pulih cepat karena stimulus fiskal secara masif yang mengakibatkan konsumsi masyarakat meningkat tajam. Konsumsi dari masyarakat tinggi sementara rantai pasok atau supply chain masih terganggu. Akhirnya, The Fed menaikkan suku bunga agar biaya pinjaman lebih mahal sehingga konsumsi dan investasi menurun. Jadi dari apa yang terjadi di Amerika ini bisa kita analisis bahwa yang terjadi merupakan kombinasi dari demand pull inflation dan juga cost pull inflation yang merupakan teori dari Philip. Jadi ketika terjadi situasi krisis, pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan melakukan stimulus fiskal yang mana ini akan menaikkan daya beli di masyarakat sehingga demand di masyarakat menjadi tinggi. Itu yang dinamakan demand pull inflation. Sementara karena adanya krisis, rantai supply atau supply chain menjadi terganggu sehingga barang yang tersedia di supplier menjadi langka, makanya harga-harga menjadi naik, dan ini yang dinamakan dengan cost pull inflation. Lalu apa dampaknya bagi perekonomian di Indonesia? Yang pertama adalah meningkatnya nilai dolar AS terhadap rupiah. Meningkatnya suku bunga akan mengurangi jumlah dolar AS yang beredar yang akan meningkatkan nilainya dibandingkan dengan kurs lain, termasuk rupiah, sehingga menurunkan ketertarikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Yang kedua, potensi capital outflow bagi bursa saham Indonesia. Kenaikan suku bunga global membuat negara-negara maju menawarkan imbal hasil atau return investasi yang lebih menarik dibandingkan Indonesia. Investor akan memindahkan dana mereka dari aset berisiko seperti saham Indonesia ke aset yang lebih aman dan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi di sini saya juga memiliki rekomendasi yang bisa diambil ketika menghadapi situasi seperti ini. Yang pertama adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi Bank Sentral atau kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak berfluktuasi terlalu tajam. Salah satu caranya adalah dengan intervensi di pasar valuta asing dan memperkuat cadangan devisa. Nilai tukar yang stabil memberikan rasa aman bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di pasar saham Indonesia, sehingga mengurai kecenderungan mereka menarik dana keluar.